Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di sini saya coba ingin membahas suatu berita yang cukup banyak diperbincangkan oleh orang lain, dan ada hal yang perlu saya bahas di sini mengenai berita tersebut karena ada campur tangan dari berbagai pihak yang mungkin harus diluruskan dan harus dijelaskan. Apa itu? Ini dia. Ini agak lucu sih guys. Yap. Subdomain Kominfo dihack. Oke. Aduh, gimana ya? Mau jaga privasi malah dihack. Jadi dari liputan6.com ya. Subdomain milik Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo yang beralamatkan skim.kominfo.co.id diretas hacker kemarin ya, kalau nggak salah. Pelaku serangan menggunakan metode deface ya, jadi diubah gitu ya tampilannya. Deface atau mengubah tampilan situs web. Hacker menampilkan karakter animasi yang mengacungkan jari tengah ya. Pantauan liputan6.com, kelompok hacker yang melakukan serangan mengakui sebagai almost devil hidden ghost team ya, pokoknya itulah. Mereka geram dengan pemblokiran layanan digital dan penyelenggaraan sistem elektronik PSE lingkup privat yang dilakukan Kominfo per hari ini. Salah satunya PayPal. Itulah, cek apa ini source-nya. Semuanya lo blokirin gitu, ngelawak atau gimana, urusin nih script slot judi domain.co.id dan tulis hacker tersebut. Gila banget ya. Hingga berita ini naik, Kominfo belum memberikan penjelasan dan keterangan resmi terkait serangan hacker ini. Untuk diketahui, deface atau website merupakan deface pada website merupakan peretasan atau situs web dengan mengubah tampilannya ya, pokoknya bisa diubah gitu loh. Misalnya liputan6, kalau misalnya diretas nanti tampilannya nggak kayak gini, tapi sesuai dengan yang si peretas itu mau. Mana ya, saya bingung jadinya. Jadi ini adalah halaman yang di deface, dan kalau kita refresh tidak bisa diakses ya, mungkin lagi maintenance atau mungkin lagi cari orang yang menghack itu. Terus kalau kita lihat di sini, 2 subdomain situs Kominfo diretas hacker. Nah, kalau tidak salah sebelumnya tuh ada yang satu itu yang namanya kpse.kominfo.co.id. Itu bukan diblokir tapi diretas dengan cara privilege escalation, dimana dari user biasa bisa naik ke, coba kita cari PSE di hack, dari user biasa ke administrator, sehingga si hacker bisa buat suatu pesan gitu. Perusahaan Anda termasuk penyelenggara sistem elektronik, kesalahan di sisi user. Ya, apa salahnya bos? Apa ya?
bingung juga sih, enggak tahu mau ngomong apa ini. Kesalahan di sisi user ya. Aneh aja menurut saya, tapi enggak tahu ya, mungkin ada tujuan tertentu untuk kenapa harus ada tampilan ini keluar seperti ini. Nah, ini tulisannya di halaman PSE. Mohon untuk yang terhormat siapapun itu yang ada di Kominfo, buatlah website yang benar dan aman terlebih dahulu ya. Barulah suruh pengguna internet untuk mendaftarkan di sistem PSE-PSE-an ini. PSE-PSE-an. Don't be a hypocrite, be explained instead website ini PSE dari Kominfo sama sekali belum benar dan tidak aman. Nah, buktinya adalah Anda bisa membaca tulisan ini. Tulisan ini tidak ditulis oleh seorang admin melainkan pengguna biasa. Ternyata sangat amat mudah membobol aplikasi buatan Kominfo yang katanya memerlukan dana miliaran hingga triliunan. Menyedihkan menurut saya. Jadi seorang hacker yang meretas itu PSE itu, dia membuat suatu pesan seperti ini. Kecurigaan saya sih masuknya lewat kalau misalnya Kominfo itu pakai JSON, mungkin yang baru-baru kita bahas mungkin itu JYT. Kecurigaan saya sih gitu. Dan kalau kita lihat dari bahasanya ini sangat mudah sekali untuk dibobol, sangat mudah. Ternyata sangat amat mudah membobol aplikasi buatan Kominfo. Mungkin ada di tahap yang sangat lemah sekali dalam sistemnya, yang mungkin di JSON itu, yang JYT, JSON Web Token itu pernah kita bahas juga di channel Ethical Hacking Indonesia. Kalian bisa cari YouTube Ethical Hacking Indonesia. Teman-teman bisa lihat sendiri nanti di playlist ya. Berat sekali ya, sabar. Nah, di playlistnya saya taruhnya di vulnerabilities, jadi teman-teman bisa lihat mengenai beberapa kerentanan yang ada kaitannya. Mungkin di sini saya kurang tahu karena bukan saya yang adminnya dan lihat ngetrace aktivitasnya. Tapi sampai hari ini tidak ada penjelasan sih menurut saya, belum tahu atau saya belum nyari kali ya mengenai penjelasan dari pihak Kominfo bagaimana. Karena menurut saya Kominfo ini kan sebuah badan kementerian, badan kayak itu pokoknya yang komunikasi dan informatika lah. Harusnya dia punya marwah atau semacam wibawah gitu. Kalau saya lihat di luar ada suatu company atau apa itu, atau organisasi namanya Sopos. Mereka tuh sangat dikenal imunitasnya ketika diretas oleh para peretas. Dan suatu saat ada yang ngeretas dan ketahuan oleh mereka, dan langsung mereka akui bahwa sistem mereka itu ada loh kelemahannya gitu. Dan mereka itu membuat suatu firewall ya. Sopos itu kurang apa lagi, dia sudahnya buat firewall. Dan Sopos juga tidak memblokir gitu misalnya dari negara manapun gitu. Jadi saya harap ada respon dari Kominfo bagaimana terkait dengan berita ini, seperti apa yang mendasarinya ini. Kalau kita lihat sih dari
keresahan ya, sampai mereka bisa ngehack Kominfo. Ini kan yang terjadi di halaman PSE nya. Kalau yang ini skim, saya belum lihat ini udah di take down sama adminnya. Coba kita cek lagi berita ya. Hari ini kita nggak belajar ya, hari ini kita membahas sesuatu aja. Kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah ya mengenai video ini. Dan situs Kominfo Singkawang diretas ya. Hacker juga serang sebelumnya situs Kominfo lainnya. Kita lihat yang mana aja. Ini aneh banget ya. Dan kalau saya nggak salah, ada beberapa situs dari luar yang sangat-sangat terkenal dan itu sangat dibutuhkan oleh negara manapun, baik yang berkembang maupun yang sudah maju sekalipun, yang sudah setinggi langit negaranya. Bentar lagi mereka akan pindah ke Mars lah, kemana negara yang paling maju di dunia ini membutuhkan beberapa service dari website itu. Tapi di Indonesia kita sangat mandiri ya, kita sangat luar biasa mandirinya. Jadi kalau di sana sudah pakai artificial intelligence, kita masih pakai sempoa nanti. Aneh banget. Saya nggak bisa tahan tawa guys. Sorry. Jadi ini ya tulisannya ya. Wow. Diam tuh. Ini adalah situs Kominfo Singkawang diretas hacker, tulis diam tak berguna, bergerak sama aja. Nah saya bingung ini kok hackernya kocak ya. Coba kita lihat domainnya masih aktif apa enggak. Sepertinya enggak aktif. Wah, account suspend. Weh, langsung dong. Apalagi kan, pelaku menggunakan metode deface lagi, bernama menitipkan file bernama, ngapain kasih tahu filenya. Ini filenya oke. Mungkin mereka lihat dari ini kali ya, dari URL-nya saya kurang tahu. Mungkin seperti itu. Oh iya, mereka lihat dari, jadi bukan salah, bukan dari oke, ini aman berarti mereka tahu dari URL-nya. Kalau misalnya Kominfo-nya yang kasih ini, oh ini juga mereka arsipnya di sini. Zone H. Oh, coba Kominfo buat suatu sistem artificial intelligence yang bisa memblokir situs situs judi online gitu ya. Daripada ngurusin hal-hal seperti ini, ujung-ujungnya cuan. Kita lihat arsipnya mereka. Ini hacker nih, waduh, nggak boleh ya teman-teman begini ya. Kalian nggak boleh loh buat kayak gitu. Oke, ini sudah diarsip sama mereka. Nggak boleh ya ngertas sembarangan ya guys ya. Kalau nggak meresahkan ya jangan diretas, kalau meresahkan ya silakan. Tapi jangan Kominfo ya, situs judi aja. Keram juga sih. Jam tak bergerak sama aja. Udah capek-capek belajar ngedit, udah bisa Adobe-nya mau diblok. Mau heran tapi Kominfo main blok nih. Bos senggol dong. Meta blok. Itu sudah yang saya herankan, itu Facebook, Meta, Google itu sebenarnya mereka cuman apa ya, itu kan perusahaan besar. Apalagi PayPal itu gila, semua orang yang pernah di PayPal itu menjadi bos-bos besar di dunia loh, berani geser PayPal. Dan itulah
mau saya bahas di video kali ini. Cuman mau review aja sih sambil refreshing kan hari Minggu juga. Setelah blokir Telegram sama dengan Oke, jadi itulah beberapa, saya nggak tahu, saya kalau kalian misalnya ada yang komen ini bang, bisa cari tahu nggak lewat mana bisa diretas ini. Dari hasil yang sudah ada, kebanyakan device ya, memang device sih. Kita tidak bisa lihat begitu aja device-nya dari sisi mana dulu, administrator, masuk administrator, atau dari user biasa langsung eskalasi ke melakukan eskalasi ke administrator juga bisa. Kita sudah pernah bahas semua itu di channel Ethical Hacking Indonesia. Coba lihat baik-baik lagi. Dan apa lagi? Mungkin itu aja. Dan ya, sangat disayangkan ya, hal-hal ini bisa terjadi. Kita jadinya dalam negara aja sudah kita berkutik dalam negara kita sendiri akibat sesuatu hal yang kayak saya rasa sih kayak semacam sepihak gitu. Oke. Kalau katanya PayPal sekarang udah dibuka untuk 5 hari kalau saya nggak salah ya. Coba cari di berita, teman-teman bisa cari di berita, dan akan diblokir lagi gitu. Oke. Mungkin itu aja yang mau saya bahas. Nanti kita akan lanjut ke teknik belajar yang lebih penting dan berguna lagi dari pembahasan ini. Cuma pengen lihat aja siapa sih yang mereka buat sih. Oke, see you in the next video guys. Terima kasih. Lupakan video ini setelah kalian nonton video ini, karena yang paling penting adalah kita belajar. Ya, sudah ketawanya ya.